Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1C0211195. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah akuntansi syariah, yaitu yang berjudul Akad Mudharabah, yang diampu oleh dosen Pak Wirmi Eka Putra. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada apa saja sih submateri-materinya. Yang pertama ada pengertian dari akad mudharabah. Yang kedua ada jenis-jenis akad mudharabah. Yang ketiga ada dasar-dasar syariah atau dasar hukum mudharabah. Selanjutnya ada prinsip pembagian hasil usaha, serta yang terakhir ada perlakuan akuntansi pada PSAK 105. Pengertian akad mudharabah. Dalam bahasa Indonesia, akad disebut dengan perjanjian. Kata akad berasal dari kata al-aqd yang artinya mengikat, menghubungkan, atau menyambung. Akad dalam pengertian bahasa Indonesia disebut dengan kontrak, yang merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial ke dalam kehidupan manusia. Sedangkan mudharabah secara istilah yaitu menyerahkan modal kepada orang yang bertransaksi agar mendapatkan keuntungan. Menurut PSAK 105 pada paragraf keempat, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan untuk kerugiannya akan ditanggung oleh pengelola. Jadi, mudharabah merupakan suatu kerjasama antara sahibul mal dengan mudharib, di mana sahibul mal sebagai pemilik modal, sedangkan mudharib sebagai pengelola dengan tujuan untung bersama. Namun, kerugian hanya ditanggung oleh pengelola atau sahibul mal. Jenis-jenis akad mudharabah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal dengan mudharib yang tanpa syarat, cakupan yang luas, dan tidak dibatasi oleh apapun. Sedangkan yang kedua ada mudharabah muqayyadah, merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, di mana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, tempat usaha, dan waktu, serta lainnya. Macam-macamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-mudharabah muqayyadah on balance sheet. Pada jenis mudharabah ini, sohibul mal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, sehingga disebut sebagai simpanan khusus. Yang kedua ada al-mudharabah muqayyadah off balance sheet. Pada jenis mudharabah ini, penyaluran dana mudharabah langsung kepada mudharib, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara sohibul mal dengan mudharib. Adapun dasar-dasar syariah pada akad mudharabah, yang pertama ada pada Al-Quran. Secara jelas, Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudharabah menggunakan kata dharabah dari akar kata ini menjadi mudharabah. Dalam Al-Quran pun terdapat sebanyak 58 kali. Yang kedua ada dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha, bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada pada fatwa sahabat, di mana pada kisah Umar bin Khattab yang konsisten dalam meminta pertanggungjawaban pada putra-putranya, dan beliau pun membagi keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh anak-anaknya. Yang keempat ada ijma. Di antara ijma mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa 11 jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut pun tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Dan yang terakhir ada kias. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Di antara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja, sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas. Prinsip pembagian hasil usaha. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah.
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini pun menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-mal dalam manajemen proyek sebagai orang kepercayaan. Untuk mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil sahib al-mal, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Adapun ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya 13 dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan, secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, perhitungan dari pendapatan proyek, revenue sharing, serta yang kedua, perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing. Yang ketiga, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Serta yang terakhir, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera, janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi oleh jasa perbankan syariah. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi syariah pada PSAK 105. Menurut PSAK nomor 105, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya bertindak selaku pengelola, serta keuntungannya dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah sebagai instrumen keadilan mengimplikasikan beberapa hal penting. Yang pertama, kedua pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selalu berangkat dari kebersamaan. Suatu ketetapan diputuskan secara bersama-sama dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling ridho satu sama lain. Yang kedua, sebagai dua pihak yang terlibat dalam kancah bisnis, sahibul mal dan mudharib memiliki orientasi yang sama, yaitu berupaya untuk mengembangkan modal yang ada dalam bisnis yang menguntungkan laba, baik secara material maupun spiritual. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.